Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita membahas 3.9.4 tentang asam alkanoat atau asam karboksilat dan alkil alkanoat atau ester. Perhatikan ini ada rumus struktur dari salah satu senyawa asam alkanoat yang mana jumlah C-nya 1, 2. Namanya asam etanoat. Kemudian untuk molekul asam etanoat ini ya asam etanoat. Selanjutnya ini ada rumus struktur dari salah satu golongan alkil alkanoat yang mana gugus fungsinya C kovalen rangkap 2OO. Sehingga jumlah C keseluruhannya ada 1, 2, 3. Namanya metil etanoat. Kemudian bentuk molekul dari metil etanoat ini. Selanjutnya, setiap buah-buahan itu mempunyai rasa dan aroma yang khas, seperti pisang, jeruk, dan nanas, mengandung sejenis senyawa yang memberikan sifat asam, dan sejenis senyawa yang memberikan aroma yang khas. Nah, senyawa-senyawa apakah itu? Kita bahas lebih dahulu mengenai asam alkanoat atau asam karboksilat, di mana gugus fungsinya C kovalen rangkap 2OOH atau karboksil. Rumus RCOOH atau R ini bisa berupa H, sehingga merupakan asam alkanoat yang paling sederhana, namanya asam metanoat. Kemudian R ini alkil. Jika alkilnya berupa metil, maka menjadi namanya asam etanoat atau asam asetat atau asam cuka. Selanjutnya, ada beberapa contoh rumus struktur dan nama dari golongan asam alkanoat. Jika C jumlahnya 1, maka namanya asam metanoat. Kemudian asam alkanoat yang jumlah C-nya 2, asam etanoat. Kemudian jika 3, asam propanoat. Jika 4, asam butanoat, dan sebagainya. Kemudian tata nama dan rumus struktur asam alkanoat. Pertama, nama IUPAC. Aturannya 1, rantai pokok mengandung gugus fungsi diberi akhiran OAT. 2, penomoran dimulai dari gugus fungsi dan tidak disebutkan nomornya. Kemudian penulisan nama dimulai dengan nama cabang sesuai abjad. 4, bila ada gugus selain alkil, maka gugus tersebut disebut terlebih dahulu. Penyebutan nama diawali dengan kata asam. Contoh, beri nama rumus struktur dari asam alkanoat berikut. Nah, di sini gugus fungsinya C kovalen rangkap 2OOH. Kemudian ada C sebelah kiri 1, 2. Kemudian ada cabang metil. Sehingga namanya asam 2-metil propanoat. Saya ulangi, asam 2-metil propanoat. Selanjutnya, nama trivial. Nama trivial asam alkanoat diambil dari nama asam tersebut di alam. Contoh, HCOOH, asam semut atau asam formiat atau asam format. Karena keberadaannya itu dalam salah satu makhluk hidup yang bernama semut. Kemudian CH3COOH, asam asetat atau asam cuka. Kemudian C2H5COOH, asam propionat. Kemudian ada C4H9COOH, asam valerat atau asam pentanoat. Kemudian ini ada asam sitrat jika gugus fungsi karboksilatnya lebih dari 1, yaitu di sini 3. Selanjutnya isomer asam alkanoat. Asam alkanoat tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsinya di ujung rantai. Jadi yang dapat berubah hanya struktur alkil sehingga isomernya adalah isomer struktur. Isomer struktur alkanoat dimulai dari asam butanoat. Contohnya di sini untuk butanoat yaitu rumus strukturnya ada yang pertama asam butanoat, kemudian rantai utamanya jika 3, kemudian yang lain masih 1 sebagai metil sebagai cabang, sehingga namanya asam 2-metil propanoat. Jadi asam butanoat memiliki isomer struktur sebanyak 2. Selanjutnya pembuatan asam alkanoat. Pertama melalui cara hidrolisis.
Hidrolisis alkil alkanoat akan menghasilkan asam alkanoat dan alkanol. Kemudian cara reaksi oksidasi. A. Oksidasi alkohol primer akan menjadi alkanal, lalu oksidasi lanjut menghasilkan asam alkanoat. Kemudian B. Oksidasi etanol oleh O2 dari udara dengan pengaruh bakteri Mycoderma acetic pada temperatur kurang lebih 35 derajat Celcius menghasilkan asam etanoat. C. Oksidasi alkena dengan KMNO4 atau K2CrO4 menghasilkan asam alkanoat. Selanjutnya isomer asam alkanoat. Asam alkanoat tidak mempunyai isomer posisi, ya ini tadi sudah. Kemudian sifat asam alkanoat, A. Sifat fisika. Suku-suku rendah C1 sampai C4 berupa zat cair dan mudah larut dalam air. Kemudian suku tinggi berupa zat padat. Titik didih dan titik lelehnya tinggi, semakin panjang atom C, semakin lemah kekuatan asamnya. Kemudian perhatikan ini ada tabel. Perhatikan semakin besar MR-nya, maka titik didihnya makin tinggi. Atau semakin banyak suku atau jumlah atom C-nya, maka titik didihnya makin tinggi. Kemudian, nah di sini ada nilai Ka, tetapan asam. Semakin banyak atau semakin besar MR-nya, maka kekuatan asamnya makin lemah. Selanjutnya, sifat kimia. Beberapa sifat kimia dari asam alkanoat antara lain sebagai berikut. A. Asam alkanoat plus basa menjadi garam. Contoh, asam etanoat plus NaOH menjadi NaCOOCH3. Natrium asetat plus H2O. B. Asam alkanoat plus alkanol menjadi alkil alkanoat atau suatu ester. Contoh, asam propanoat plus metanol akan menjadi metil propanoat, akan menjadi metil propanoat plus H2O. Selanjutnya, kegunaan asam alkanoat antara lain: 1. Untuk mengumpulkan lateks, kemudian penyamaan kulit, kemudian berfungsi pada proses pencelupan tekstil. 4. Membuat selulosa dalam industri rayon. 5. Bahan pembuatan plastik. 6. Berfungsi pada film fotografi. Kemudian berperan dalam industri obat-obatan, dan sebagainya. Kemudian latihan soal dan pembahasan. 1. Tuliskan rumus struktur dari A. Asam heksanoat, B. Asam propionat, C. Asam butanoat, D. 2,2-dimetilpropanoat, E. Asam 3-hidroksi 2-metilpentanoat. Nomor 2. Tulis semua struktur dan nama IUPAC semua asam alkanoat dengan rumus molekul C5H10O2. 3. Tuliskan persamaan reaksi kimia dari A. Asam etanoat plus larutan natrium hidroksida, B. Asam etanoat plus propanol menggunakan H2SO4 pekat. Kemudian langsung pembahasan. Nomor 1. Rumus struktur beberapa senyawa yang A. Asam heksanoat. Gugus fungsinya C. Kovalen rangkap 2 OOH. Kemudian masih kurang 5, maka sebagai alkil. C5H11. Asam heksanoat. Jadi jumlah C-nya semua 6. Kemudian soal berikutnya, asam 2,2-dimetilpropanoat. Asam 2,2-dimetilpropanoat. Ini ya rumus strukturnya. Propanoat berarti jumlah C-nya termasuk gugus fungsi ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada metil sebanyak 2, maka diberi awalan D, yaitu asam 2,2-dimetilpropanoat. Kemudian asam propionat, ini ya, jumlah C-nya 3. Dan selanjutnya langsung saja membuat isomer dari C5H10O2. Kita buat rumus strukturnya yang mungkin. Yang pertama,
C sebanyak 5 kita buat sebagai rantai utama semua, mulai dari gugus fungsi 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada cabang, maka namanya asam pentanoat. Kemudian rumus struktur berikutnya, kita buat rantai utama termasuk gugus fungsi sebanyak 4 atom C. Kemudian masih ada 1 C, kita buat sebagai cabang metil. Kita letakkan setelah C kovalen rangkap 2 OOH. Sehingga metil nomornya 2. Namanya asam 2-metil butanoat. Kemudian jika metil tersebut saya geser ke C nomor 3, maka namanya asam 3-metil butanoat. Kemudian rumus struktur yang berikutnya, kita buat rantai utamanya 3 atom C, mulai dari gugus fungsi 1, 2, 3, kemudian masih ada 2 C, kita jadikan sebagai alkil metil sebanyak 2, kita ikatkan pada C nomor 2, sehingga namanya asam 2,2-dimetil propanoat. Jadi C5H10O2 memiliki 4 rumus struktur atau memiliki 4 isomer. Selanjutnya soal nomor 3. A. Asam etanoat plus larutan natrium hidroksida. Kita tulis dulu asam etanoat plus natrium hidroksida, maka hanya akan lepas sehingga diganti oleh Na menjadi natrium etanoat plus H2O. H dari asam mengajak OH dari NaOH menjadi H2O. Kemudian B, asam etanoat plus propanol. Asam etanoat plus propanol, maka akan menjadi propil etanoat plus H2O, atau dikenal dengan nama reaksi esterifikasi. Begitu pembahasan tentang asam alkanoat atau asam karboksilat. Selanjutnya kita masuk ke alkil alkanoat atau ester. Apakah kalian pernah memakan makanan rasa buah-buahan yang punya aroma khas tertentu? Misalkan pada nanas itu punya aroma apakah? Pada pisang dan sebagainya. Kita mulai dari gugus fungsi ester atau alkil alkanoat, yaitu C kovalen rangkap 2OO atau COO. Rumus RCOOR. R di sebelah kiri ini bisa berupa H. Kemudian R kiri kanan bisa sama, bisa berbeda. Nah, jika alkilnya berupa CH3 dan CH3, maka namanya menjadi metil metanoat. Selanjutnya, ini salah satu zat yang ditambahkan adalah etil butanoat yang memberikan aroma nanas pada makanan. Etil butanoat termasuk ke dalam senyawa karbon alkil alkanoat. Kemudian beberapa contoh senyawa alkil alkanoat. Ini namanya metil metanoat, kemudian metil etanoat, kemudian etil etanoat, metil propanoat, dan sebagainya. Kemudian tata nama alkil alkanoat. Penomoran alkil alkanoat hampir sama dengan asam alkanoat, hanya nama asam diganti dengan nama alkil dari R. Contoh, di sini gugus fungsinya C kovalen rangkap 2OO, kemudian alkil di sebelah kanan berupa etil, kemudian ini juga etil, maka namanya etil propanoat. Kemudian rumus struktur yang kedua, ini ada metil, maka metil, kemudian alkanoatnya jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, maka namanya metil butanoat. Isomer alkil alkanoat. Alkil alkanoat mempunyai isomer posisi dan isomer struktur. Contoh, isomer alkil alkanoat dengan 3 atom C. Ada 2, yaitu ini kita buat jumlah atom C-nya semua 3. Ya, C kovalen rangkap 2, C O, kemudian ada CH3, CH3. Namanya metil etanoat. Atau kita buat R yang sebelah kanan etil, kemudian yang sebelah kiri
berupa H, sehingga namanya etil metanoat. Jadi rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama, tapi strukturnya yang berbeda. Selanjutnya isomer fungsi antara alkil alkanoat dan asam alkanoat. Alkil alkanoat berisomer fungsi dengan asam alkanoat karena kedua golongan ini mempunyai rumus molekul yang sama yaitu CnH2NO2 tetapi gugus fungsinya berbeda. Contoh C3H6O2 sebagai asam alkanoat, asam propanoat. Kemudian kalau sebagai ester menjadi metil etanoat dan sebagainya. Selanjutnya pembuatan alkil alkanoat. Alkil alkanoat dapat dibuat dengan cara mereaksikan antara asam alkanoat dan alkohol dengan katalis asam sulfat. Reaksi ini disebut pengesteran atau esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi setimbang, yaitu reaksi berjalan lambat dan dapat balik atau reversibel. Contoh, asam format. Asam format direaksikan dengan etanol, maka menghasilkan etil metanoat plus H2O. Saya ulangi, asam formiat atau asam metanoat bereaksi dengan etanol menjadi etil metanoat plus H2O. Kemudian sifat alkil alkanoat. Sifat fisis dan sifat kimia alkil alkanoat sebagai berikut. Satu sifat fisis. Alkil alkanoat suhu rendah merupakan zat cair yang mudah menguap dengan bau harum dari beberapa buah-buahan dan bunga-bungaan. Kemudian alkil alkanoat suhu tinggi berupa minyak, lemak, atau lilin. Semakin banyak jumlah atom C, semakin tinggi titik didihnya. Sifat kimia, beberapa sifat kimia alkil alkanoat antara lain A. Alkil alkanoat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam dan alkohol. Contoh etil etanoat plus KOH maka menjadi kalium etanoat. Menjadi kalium etanoat plus etanol. B. Reaksi hidrolisis alkil alkanoat menghasilkan asam alkanoat dengan alkanol. Reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi dan merupakan reaksi kesetimbangan juga. Contoh metil etanoat plus H2O akan mengalami hidrolisis sehingga menjadi asam etanoat plus metanol. Selanjutnya, kegunaan dari alkil alkanoat antara lain sebagai ester buah-buahan atau penambah rasa aroma makanan. Misal, aroma buah nanas, etil butanoat, aroma apel, metil butanoat, aroma jeruk, oktil etanoat, aroma pisang, amil etanoat, dan sebagainya. Kedua, sebagai bahan baku untuk pembuatan sabun dan mentega atau margarin. Kemudian tiga, untuk pemoles mobil dan lantai, dan sebagainya. Selanjutnya latihan soal dan pembahasan. Soal nomor 1, tuliskan rumus struktur senyawa dari A. propil metanoat, B. etil pentanoat, C. metil heksanoat. 2. Tuliskan semua isomer dan nama IUPAC dari C4H8O2. 3. Tulis persamaan reaksi kimia butil etanoat plus air. Pembahasan nomor 1, rumus struktur dari beberapa senyawa ester. A. Propil metanoat. Berarti alkohol yang kanan propil metanoat. Kemudian B. Etil pentanoat. Etil pentanoat. Jadi etil pentanoat. Kemudian metil heksanoat. Metil heksanoat. Kemudian nomor 2 dan 3, isomer dari C4H8O2. Kita buat rumus strukturnya yang mungkin ada berapa. Yang pertama, kita buat ini gugus fungsinya tulis dulu. Kemudian yang kanan CH3, kemudian sisanya ini ya. Sehingga diperoleh metil propanoat. Kemudian B, jika alkilnya dibalik. Sehingga menjadi etil etanoat. Etil etanoat. Kemudian C, propil metanoat.
Yang penting jumlah C-nya sebanyak 4 dan hanya sebanyak 8. O-nya 2. Jadi C4H8O2 memiliki 3 isomeri. Selanjutnya soal nomor 3, hidrolisis ester butil etanoat plus air. Kita tulis dulu butil etanoat plus air H2O. Maka akan menjadi asam etanoat. Jadi ini lepas, nanti akan membentuk alkohol butanol. Saya ulangi, butil etanoat plus H2O menjadi asam etanoat plus alkohol. Ada kekurangannya, mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.